Boleh ditunjukin KTP-nya ke kamera tapi ditutupi. Oh ini. Jadi selebriti ya. Wah, dipantau langsung karo Bose. Traniaga. Jos yang punya gas ini bos. Beberapa aturan ya di kita yang baru itu, terus termasuk dengan mungkin UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita dapat banyak informasi bahwa banyak orang yang mendaftarkan di OSS ya, untuk mendaftarkan NIB. Padahal NIB itu hanya ditujukan untuk usaha mikro ini, yang dia wajib menunjukkan surat usaha, memang klasifikasi usahanya. Kadang gini, untuk menghindari hotel, restoran atau mungkin kafe yang dia ngakunya secara mikro. Jadi dia ini tujuannya untuk filtering agar memang yang di 3 kilo ini memang untuk usaha UMKM ya, tidak diambil OH-nya oleh restoran dan juga kafe. Jadi totalnya ada 8 kilo. Jadi itu kami himbau juga untuk masyarakat itu bisa melakukan penimbangan di pangkalannya ya, dengan supaya mendapatkan takaran yang sesuai. Kemudian segelnya ya Pak, ini apa? Kudus ya? Kudus itu ditandai hijau ya. Kalau dia dari luar hijau sama di luar warna hijau berarti dari kota kabupaten lain bisa jadi gitu. Ini tujuannya untuk agar kuota yang ditetapkan LPG 3 kilo untuk Kabupaten Kudus itu ya cuma dinikmati masyarakat Kudus, tidak dinikmati masyarakat di wilayah lain. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Jateng dan DIY. Jadi menyampaikan bahwa kemarin Muria Raya itu ya termasuk yang digoyang isu paling kencang perihal pasokan LPG-nya. Padahal penyaluran itu kami sampaikan normal, bahkan kami melakukan serangkaian upaya ekstra. Di antaranya kami mengoperasikan terminal LPG dan supply point lainnya itu 24 jam ataupun mungkin sampai dengan malam hari. Bahkan di Sabtu sampai Minggu kemarin selama terjadi situasi pemberitaan di media seperti itu, kita masih menyalurkan secara ekstra dan tidak libur. Kemudian kami sampaikan pasokan tabung per hari ya di wilayah Muria Raya. Untuk Demak itu sekitar 39.000 tabung per hari. Kemudian untuk Kudus itu 33.500 tabung per hari. Kemudian untuk Jepara itu 38.200 tabung per hari. Untuk Pati sendiri 42.700 tabung per hari. Kemudian untuk Grobogan yang kemarin di Santer diberitakan itu pasokannya sebetulnya paling tinggi di antara dengan kabupaten lainnya di Muria Raya, yaitu 39.375 tabung per hari. Untuk Blora sendiri 26.000 tabung per hari, dan terakhir Rembang 20.400 tabung per hari. Jadi harapannya sebenarnya supply ini normal dan malah cenderungnya berlebih ya, karena sebelumnya di fase-fase awal di awal Februari semenjak diberlakukan kebijakan itu kita memang sudah antisipasi akan mungkin bisa jadi terjadi gejolak, makanya kita tambah fakultatif di situ. Jadi secara peredaran tabung ini sebetulnya berlebih. Nah, tinggal kami mohon kepada rekan-rekan media sekalian dan melalui kesempatan ini kita sampaikan bahwa carilah LPG 3 kilo ke pangkalan terdekat supaya mendapat harga yang paling murah sesuai HET 18.000, kemudian mendapat stok yang pasti melimpah, kemudian takarannya juga pas, bisa ditimbang dan bisa ditukar di tempat. Lain halnya kalau beli di tempat-tempat lain itu kita tidak menjamin karena itu bukan rantai pasok dari Pertamina, seperti itu. Dan fungsi pangkalan ini sama seperti fungsi SPBU kalau di BBM. Jadi melayani konsumen tingkat akhir dan dia harus mengutamakan konsumen individu yang berhak. Konsumen individu yang berhak siapa saja? Terdiri dari UMKM, nelayan sasaran, petani sasaran, dan terakhir dari rumah tangga. Jumlahnya, nah kemarin kan sempat kalau dikirim orang langsung karena khawatir dan lain sebagainya, mereka dikirim nyerbu. Padahal pengiriman itu periodisasinya memang tidak tiap hari, tetapi menyesuaikan kuota yang ditetapkan dari pemerintah daerah. Barang stok di kami itu banyak gitu. Rata-rata dia sekitar 2-3 kali lipat konsumsi normal harian di supply point.
tetapi penyalurannya itu memang sesuai kuota masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami harapkan masyarakat juga mengerti dan mengkonsumsi LPG sesuai kebutuhan. Kemarin kami sidak ke Grobogan, ke Semarang, kemudian ke Jepara, Demak, dan beberapa tempat yang lain. Itu rata-rata memang orang yang ngantri di situ yang punya tabung 2 ataupun mungkin bahkan 3 di rumahnya. Jadi mereka sebetulnya kategorinya adalah pembelian yang berlebih. Sehingga kami juga melalui kesempatan ini menjamin bahwa nanti selama periode Ramadan dan Idul Fitri itu kami jamin stok dalam kondisi aman. Nanti akan kami evaluasi apabila memang ada terjadi proyeksi dan prediksi peningkatan konsumsi, itu nanti akan kami tambah stoknya di lembaga penyalur, termasuk di Pangkalan ini itu lebih dari biasanya untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Tapi kami jamin sampai dengan Idul Fitri dan seterusnya itu stoknya di wilayah Muria Raya melimpah.